Selamat datang di channel Neropla, channel kecil yang suka bahas Gunpla dan action figure lainnya. Hari ini gue mau review sebuah kit bootleg keluaran Xingfeng atau XFS, yang dimana kit ini adalah high grade Immortal Justice Fighter, yaitu bootleg dari Immortal Justice Gundam keluarannya Bandai. Dan kata orang-orang kit ini cukup bagus ya. Dan mulai dari snap fit, artikulasi, ya kalau artikulasi mah udah jelas ya, karena ini terhitung kit baru. Dan dari segi build quality, apakah benar sebagus yang orang-orang bilang? Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita buktiin ya. Let's go. Ya, jadi inilah dia high grade Immortal Justice Fighter ya, setelah gua rakit. Oke, sedikit trivia. Justice Gundam ini merupakan salah satu desain Gundam favorit gua. Jadi Justice Gundam itu ada beberapa variasi, mulai dari yang versi Gundam Seed, yaitu ada Justice Gundam, versi di Gundam Seed Destiny, Infinite Justice Gundam yang merupakan versi upgrade dari Justice Gundam, Immortal Justice Gundam yang sedang gua review saat ini, dan juga yang terakhir adalah Infinite Justice Gundam Type 2. Nah, kenapa Justice Gundam ini merupakan salah satu unit Gundam favorit gua? Karena yang pertama, warnanya itu nyentrik, beda dari Gundam yang lain. Kenapa gue bilang begitu? Karena Justice Gundam ini dia tuh warnanya nggak biasa. Dimana Gundam-Gundam lain itu biasanya warnanya dominan putih dan biru. Nah, sementara si Justice ini, yaitu warna utamanya adalah merah. Merah atau pink lah ya. Merah dan pink. Tapi kalau untuk di Justice Gundam dan Infinite Justice Gundam, yaitu warnanya pink ke merah-merahan. Sedangkan untuk Immortal Justice Gundam yaitu lebih ke warna merah marun dengan kombinasi warna putih dan juga dark navy blue. Jadi sejauh ini untuk Justice Gundam yang warnanya full merah itu baru ada Immortal Justice Gundam. Karena di Infinite Justice Gundam Type 2 warnanya balik lagi jadi pink ke merah-merahan. Dan kalau ngomongin soal desain, gue berani bilang kalau Infinite Justice maupun Infinite Justice Gundam Type 2 itu adalah dua desain terbaik dari seri Justice Gundam. Jadi segitu aja untuk trivianya. Langsung aja kita lanjut ke estetika dari kit ini. Let's go. Jadi inilah dia penampakan si Immortal Justice Gundam dari dekat. Dan ya untuk sekelas bootleg ini detailnya udah cukup bagus sih. Dimana untuk detail-detail pen liningnya itu dia udah cukup runcing, udah tajam. Yang biasanya bootleg itu ya dia itu detail-detailnya tumpul lah. Dan bisa dibilang detail-detailnya itu kurang stand out atau kurang mencolok. Jadi untuk di bootleg Immortal Justice ini dia itu dari segi detail udah cukup bagus ya, meskipun tetap ada beberapa panel lain yang sudut-sudutnya itu masih kurang runcing. Dan di sini ada beberapa miscolor pada kitnya yang bisa kalian coba tambahin untuk detailing lagi, yaitu seperti sensor di bagian torso, saluran pembuangan udara buat thruster di sayap, bagian moncong MA formnya, bagian dalam thruster, dan juga thruster kecil yang ada di armor belakang. Ada satu hal yang bikin gue itu agak mengganjal dari kitnya ini ya, yaitu di bagian kepala, terutama di bagian head vulcannya. Yang dimana kalau untuk versi Bandainya ini, dia itu head vulcannya menonjol keluar, sedangkan kalau untuk bootlegnya ini atau dari Xingfeng, dia itu malah menjorok ke dalam, jadi kesannya kayak agak nanggung gitu. Ya, jadi inilah dia si high grade Immortal Justice Fighter-nya setelah gue rakit dan gue beri beberapa detailing di bagian-bagian tertentu. Seperti untuk detailing di bagian bahu, detailing di bagian backpack, detailing di bagian lengan, detailing di bagian betis, dan juga untuk ventilasi udaranya, dan juga detailing di bagian kaki. Ada beberapa detailing lainnya di bagian belakang seperti di bagian ventilasi ini yang gue tambahin, dan juga detailing pada rok belakang di bagian bawah sini, dan juga detailing pada bagian atas sini. Oh iya, untuk bagian sayap belakangnya juga udah gue kasih beberapa detailing ya. Nah, jadi itu dia beberapa detailing yang udah gue kasih lihat ke kalian. Dan karena kita udah selesai bahas estetika dari kit ini,
Langsung aja kita lanjut ke bagian aksesorisnya. Let's go. Jadi inilah dia apa-apa aja yang kita dapetin dalam paket pembelian High Grade Immortal Justice ini. Dimana kita itu sebenarnya dapat 2 bonus yang gak dikasih sama Bandai. Yang pertama kita dapat foil sticker, beam saber yang bisa dijadiin beam boomerang, beam rifle yang cukup basic, sebuah shield yang bisa dijadiin shield boomerang, efek beam untuk shield boomerang, efek beam untuk leg beam cutter, adapter untuk shield dan EMA form, satu stand base kecil yang di Bandainya kita nggak dapet, dan juga satu lembar water slide decal yang dimana di Bandai juga kita nggak dapet. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas aksesorisnya satu persatu. Yang pertama mau gue bahas di sini adalah foil stickernya, yang dimana foil stickernya ini dikit, tapi udah gue pakai semuanya. Nomor 1 ini adalah stiker untuk bagian mata di bagian sini. Stiker nomor 2 dan 3 adalah untuk bagian sensor di kepala depan dan juga bagian sensor di kepala belakang. Stiker nomor 4 sampai nomor 8 itu semua buat beam rifle-nya. Dan nomor 9 dan 10 itu untuk sayap dari shield boomerangnya. Next, gue mau bahas tentang beam rifle-nya. Jadi untuk beam rifle-nya ini dia itu desainnya desain dan bentuknya ini cukup basic sih ya menurut gue. Terus beam rifle ini juga ya nggak ada detail-detail yang terlalu berarti ataupun artikulasi yang gimana-gimana banget. Untuk handle di bagian depan ini dia bisa digerakin ke kanan kiri kayak gini. Oke, jadi sebelum gua pasang beam rifle ke Immortal Justice, gua mau bahas dulu tentang tangannya ini. Ya, jadi sini kita cuma dapat sepasang tangan mengepal kotak kayak gini, seperti yang bisa kalian lihat di preview aksesorisnya tadi. So, untuk sekarang kita pasang dulu aja beam rifle-nya. Yang pertama kan kita lakuin sebelum kita pasang beam rifle-nya adalah kita lepas dulu tangannya. Setelah itu kita lepas penutup tangannya seperti ini. Kita masukin gagang beam rifle-nya itu ke dalam sini. Pastiin kalian itu masangnya kenceng ya, jadi biar dia itu nggak kemana-mana. Setelah itu kalian pasang lagi penutup tangannya seperti ini. Oke, setelah itu kita pasang lagi ke kitnya seperti ini. Nah, oke, jadi untuk shieldnya ini dia pasangnya itu gampang banget, dimana kalian bakal lihat sebuah sambungan di bagian sini, dan sambungan itu masuk ke lubang yang ada di lengannya ini. Oke, langsung aja kita masukin, dan shieldnya ini kita tekan. Nice, ini udah masuk semua, dan ini udah terpasang dengan baik dan rapi. Dan ini dia si Immortal Justice dengan beam rifle dan shieldnya. Dan ini adalah beberapa pose dari Immortal Justice dengan beam rifle dan shieldnya. Di salah satu sisi beam rifle-nya ini ada sebuah colokan yang dimana bisa kita colokin ke armor belakang kalau misalnya si beam rifle ini nggak kita pakai. Jadi kalian tinggal colok aja kayak gini. Selanjutnya ini ada efek beam untuk shield boomerangnya. Jadi sekarang gua akan rubah shieldnya menjadi shield boomerang. Pertama gua puter dulu setengah kayak gini. Habis itu gua congkel keluar untuk sayap pertama. Dan congkel lagi buat ngeluarin sayap yang kedua. Untuk efek beamnya itu ditaruh di bagian atas sini, tinggal kita masukin aja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi buat masang shieldnya ke stand base ini, kita perlu base adapter kecil ini. Jadi buat bagian persegi panjang yang ada di base adapternya ini, bakal kita colokin ke kotak kecil yang ada dalam shieldnya. Kita pasang dulu ke dalam kotaknya. Nah, kayak gitu. Habis itu kita colokin ke stand base. Oke, semuanya udah terpasang dengan rapi dan benar. Sekarang kita posisiin shieldnya ini di samping si Justice. Inilah dia action pose Justice dengan shield boomerang. Next, gue mau bahas tentang beam sabernya. Dan beam sabernya ini secara lore dia itu bisa difungsikan juga sebagai beam boomerang. Dan sejauh ini adalah bentuk beam saber terkeren yang pernah gue lihat. Cara pasang beam saber ini pun gampang banget. Cara pasangnya itu kurang lebih sama kayak cara pasang beam rifle. Pertama kita copot dulu tangannya. Kita copot penutup tangannya. Kita taruh beam sabernya di dalam tangannya. Penutup tangannya kita pasang lagi. Habis itu kita pasang ke lengannya lagi.
Dah, simple kayak gitu aja. Dan ini dia action pose-nya si Immortal Justice dengan beam saber atau beam bumerangnya. Dan untuk aksesori terakhir ada efek beam untuk leg mounted beam cutter. Dan untuk efek beamnya ini dia itu kelihatan cukup jernih ya. Jadi langsung aja yuk kita pasang di kitnya. Kita perhatiin dulu bentuk colokannya, yang bentuknya kayak gini untuk bagian atas dan yang rata ini untuk bagian bawah. Jadi pasangnya kita pasang dulu bagian atasnya, tambah di bagian sini. Terus itu kita pasang untuk bagian bawah kakinya kayak gini. Nah, oke, ini udah cukup kokoh ya untuk pemasangannya. So, langsung aja kita kasih test pose. Ini dia posenya si Justice dengan leg beam cutternya. Oh iya, gue lupa bilang kalau handle beam saber ini dia itu punya tempat penyimpanannya sendiri. Jadi kalau misalnya si beam saber ini udah nggak dipakai, kalian bisa lepas efek beamnya, lepas bagian biru ini, posisiin ulang ke bagian sini, lalu pasang ke bagian armor sampingnya kayak gini. Nah, jadi disitulah tempat kita nyimpen beam sabernya, yaitu ada di bagian armor sampingnya ini. So, karena semua aksesorisnya ini udah selesai kita bahas, langsung aja kita lanjut ke sesi artikulasi. Let's go! Oke, jadi sebelum kita bahas artikulasi, gue mau bahas build quality ya dulu. Yang dimana kit ini tuh ya cukup solid lah ya, secara ketahanan dan juga kekokohan. Yap, jadi kit ini sudah cukup solid untuk sebuah bootleg, yang dimana biasanya bootleg itu ya macem-macem lah. Ada yang letoy, ada yang bagian yang kekencengan, ya macem-macem lah. Tapi kalau yang ini, dan dia itu nggak gampang letoy sama sekali. Oke, sekarang lanjut ke artikulat. Untuk join kepala, dia itu ada mekanismenya di dalam, yang dimana dia itu ada terdiri dari ball joint dan juga sendi engsel yang bisa maju ke depan belakang kayak gini. Jadi dengan adanya ball joint, kepala kit ini bisa muter 360 derajat dan kepalanya bisa maju ke depan belakang kayak gini. Kepalanya bisa nenggak sejauh ini dan bisa nunduk sejauh ini. Cukup dalam ya. Untuk lengan bisa naik sejauh ini, cukup jauh, dan di dalam lengannya ini ada butterfly joint yang bisa kita majuin keluar sejauh ini aja. Di dalam shoulder padnya ada ball joint, jadi kita bisa putar-putar kayak gini. Untuk sikunya ini dia ada ball joint, jadi dia itu bisa nekuk sejauh ini, dan sikunya ini ada separasi armornya ya. Jadi kalau misalnya kita tutup, nah, armor sikunya itu balik lagi ke tempat semula. Untuk bagian bicepnya ini bisa kita putar-putar, cuma kalian harus hati-hati karena bicepnya ini dia itu putarannya agak keras ya, jadi harus hati-hati tiap kalian muter bicepnya ini. Untuk artikulasi badan kita lepas dulu backpacknya ya, jadi biar nggak terlalu mengganggu pergerakannya. So, langsung aja, bagian torsonya bisa maju sejauh ini dan juga bisa ke belakang sejauh ini. Torsonya bisa ke samping kanan dan ke samping kiri agak sedikit ya. Dan di bagian bawahnya ini ada ball joint. Dan ya itu armor kiri ya copot. Tapi biarin. Untuk bagian roknya dia itu bisa digerakin ke sini ke depan, bisa digerakin ke samping sejauh ini sebelum copot karena dia itu pasangnya cuma begini aja, dan dia juga bisa copot lagi. Dan dia juga bisa maju ke depan dan juga mundur ke belakang. Untuk join kaki, pahanya ini bisa kita putar-putar 360 derajat ya. Dan juga untuk kedua kakinya ini dia bisa split sejauh ini sebelum armor sampingnya itu pada lepas. Cuek aja dah armor lepasnya mah. Soalnya ini coba juga buat ngetes artikulasi kan. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan nendang ke belakang cuma sejauh ini sebelum kehalang oleh bagian belakangnya ya. Untuk lututnya dia bisa ditekuk sejauh ini. Wah, bisa sampai rapet ini ya. Dan bisa dilurusin lagi kayak gini. Untuk pergelangan kakinya kita bisa mundur, majuin kayak gini. Kita bisa pivot kanan kiri kayak gini.
Dan juga kita bisa turunin bagian ujung kakinya kayak gini. Oh ya, untuk di bagian dalam pinggulnya ini kita bisa naik turunin pahanya kayak gini. Jadi fungsinya ini buat nambah artikulasi juga. Jadi kalau misalnya ini full diturunin, kita bisa split nggak lebih jauh juga sih. Tapi kita bisa nge-split tanpa kita perlu khawatir tentang armor sampingnya yang bisa copot. Jadi join tambahan ini berguna banget kalau misalnya kalian mau bikin pose-pose ekstrim dan semacamnya. Kita lanjut ke bagian backpack mumpung udah kita pisahin. Jadi untuk bagian backpacknya ini ada bagian thruster yang bisa kita putar-putar kayak gini. Bagian sayapnya ini punya banyak sendi engselnya juga. Jadi yang pertama ada di bagian sini, yang kedua ada di bagian sini. Bisa kita naik turunin untuk bagian sayapnya. Kemudian yang ketiga ada di bagian bawah. Di bagian bawah sini yang ini sebenarnya agak keras ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati untuk gerakinnya. Untuk kedua bagian thruster yang ada di bagian sayap bisa kita puter-puter kayak gini aja. Bisa muter full ya. Dan juga sayapnya bisa kita bentangin sejauh ini. Dan juga untuk bagian ini bisa maju ke depan dan ke belakang kayak gini. Oke, karena kita udah selesai dengan artikulasi, langsung aja kita lihat transformnya. Oke, jadi inilah dia MA form dari Immortal Justice. Bentar, kita copot dulu dari stand base-nya ini. Sekarang kita lihat dari dekat. Dan ya, untuk MA form ini setelah gue baca manualnya untuk gue transform, reaksi gue tuh kayak lah gini doang. Udah gini doang. Gini doang, ini apaan ini? Pesawat bukan, terus ini mau jadi apa ini sebenarnya transformnya? Sumpah ini dia kalau mau transform ini itu maksa banget sih kalau mau dikasih konsep transform kayak ini. Soalnya kayak apa ya? Masa ya gini doang transformnya? Ntar gue cek wiki dulu dah biar gue bisa ceritain soal mode ini. Oke, jadi di wiki ini gue udah nemu ya alasan kenapa si Justice ini dikasih MA mode atau Mobile Armor mode. Jadi Immortal Justice itu dikasih mekanisme transformasi ke mode Mobile Armor dan dia itu dikembanginnya dari transformasinya si Murasame yang disederhanain. Buat yang belum tahu Murasame itu ya dia itu bentuknya kayak gini. Dan ini ada scene transformasinya. Jadi secara lore mode MA formnya si Justice ini dia itu berdasarkan dari MA mode-nya si Murasame. Tapi dia itu lebih disederhanain demi mengurangi kebutuhan perawatan yang banyak sekaligus mempertahankan daya tahannya di atmosfer. Ya, jadi kurang lebih begitu aja sih untuk penjelasan MA mode atau Mobile Armor mode-nya si Justice ini. Secara lore itu masuk akal sih kalau kebutuhannya emang cuma buat masuk ke atmosfer bumi doang ya kita juga nggak bisa komplain sih, kita juga nggak bisa komplain banyak soalnya ini cuma dipakai beberapa kali doang gitu di movie-nya. Ya, jadi kurang lebih itu aja transformasinya. Sekarang kita lanjut aja ke penutup ya, karena review kita udah selesai sampai sini. Jadi itulah dia review dari High Grade Immortal Justice Fighter. Kalau boleh jujur, untuk sebuah kit bootleg, kit ini udah cukup bagus. Mulai dari detail, snap fit, dan artikulasi. Bagian besar dari hal-hal itu aman-aman aja ya. Meskipun tetap akan ada beberapa kekurangan, seperti di bagian detail yang masih kurang tegas, snap fit yang agak keras di beberapa bagian, finishing dari bahan plastik yang terkesan murahan dengan permukaan yang cukup glossy, serta beberapa bagian artikulasi yang terlalu seret dan sedikit letoy. Tapi overall, kit ini cukup layak dibeli bagi para kaum kere-hore maupun kaum menang-mending. Untuk kit ini gue akan kasih nilai 7/10 alias recommended. Jadi kalau kalian mau beli, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi. Ya segitu aja dulu untuk review dari gue. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share teman-teman kalian. Subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. And see you guys in the next video.